Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi untuk penyelesaiannya. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi adalah sebagai berikut. Langkah pertama, pilih persamaan yang memuat bentuk variabel yang paling sederhana. Eliminasi atau hilangkan salah satu variabel, misal X, sehingga diperoleh sistem persamaan dua variabel. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam sistem persamaan linear 3 variabel ini ada 3 persamaan, yang mana di tiap persamaan ini mengandung variabel X, Y, dan Z. Nah, ada 3 persamaan kan? 1, 2, 3, yang mana masing-masing ini memuat variabel yang sama. Nah, untuk langkah pertama, jadi ketika kalian menemukan atau melihat ada 3 persamaan, pilih dulu variabel yang menurut kalian itu paling sederhana. Misal, dari persamaan 1 dan 2, persamaan yang sederhananya itu X. Nah, kalian eliminasi dulu lah persamaan 1 dengan persamaan 2, sehingga nanti muncul dua persamaan variabel antara Y dan Z. Lalu, eliminasi misalkan persamaan tadi 1, 2, selanjutnya 1, 3, variabel X-nya dieliminasi sehingga memunculkan persamaan Y dan Z. Nah, langkah kedua, eliminasi salah satu variabel dalam sistem persamaan dua variabel sehingga diperoleh nilai satu variabel. Eliminasi variabel lainnya untuk memperoleh nilai variabel yang kedua. Jadi, tadi kan dari persamaan 1 ke 2 muncul variabel YZ. Terus dari 1 ke 3 muncul persamaan YZ juga. Nah, setelah menjadi dua persamaan dua variabel, eliminasi lagi, misalkan Y. Nah, setelah Y terus Z, sehingga memperoleh dua variabel yang diketahui. Nah, langkah ketiga, tentukan nilai variabel ketiga, yaitu X, berdasarkan nilai Y dan Z yang diperoleh. Jadi setelah menemukan Y, Z, tadi kan yang dieliminasi duluan tuh X, nanti tinggal ditentukan nilai X-nya itu jadi berapa berdasarkan nilai Y dan Z yang sudah diperoleh. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Toko alat tulis Pak Ahmad menjual satu paket alat tulis yang berisi buku, pensil, dan pulpen. Di sana tersedia 3 macam paket. Paket A berisi 3 buku, 1 pensil, dan 2 pulpen dengan harga Rp17.200. Paket B berisi 2 buku, 2 pensil, dan 3 pulpen dengan harga Rp19.700. Paket C berisi 1 buku, 2 pensil, dan 2 pulpen dengan harga Rp14.000. Jika Rahmat hanya ingin membeli 1 buku, 1 pensil, dan 1 pulpen, berapakah harga yang harus Rahmat bayarkan? Nah, ini ada 3 persamaan ya. Yang pertama, A berisi buku, 1 pensil, dan 2 pulpen dengan harga Rp17.000. Paket B berisi 2 buku, 2 pensil, dan 3 pulpen dengan harga Rp19.700. Paket C berisi 1 buku, 2 pensil, dan 2 pulpen dengan harga Rp14.000. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu nih. Misalkan bukunya itu sebagai X, pensilnya Y, pulpennya Z. Nah, berarti untuk paket A itu persamaannya 3X ditambah Y ditambah 2Z itu sama dengan Rp17.200. Nah, begitupun dengan paket B. 2X 2 ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan Rp19.700. Untuk paket C-nya berarti X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan Rp14.000.
Kita tulis seperti ini. Penyelesaian dimisalkan terlebih dahulu. X tadi kan kita sudah sepakat sebagai buku, Y-nya sama dengan pensil, Z-nya dimisalkan sebagai pulpen. Nah, untuk model matematikanya seperti yang sudah disebutkan, kita tulis 3X tambah Y tambah Y tambah 2Z sama dengan 17.200. Itu persamaan 1. Persamaan 2-nya 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 19.700. Untuk persamaan 3-nya X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 14.000. Nah, selanjutnya seperti yang sudah disebutkan untuk langkah pertama, eliminasi variabel Z menggunakan persamaan 1 dan 3. Kenapa variabel Z terlebih dahulu? Di sini kita bisa lihat ya. Ada persamaan yang mudah. Tidak perlu mengalihkan, jadi tinggal bisa langsung dihilangkan. Eliminasi 2Z, ini ada 2Z. Jadi persamaan variabel yang dipilih untuk pertama kali dihilangkan adalah variabel Z menggunakan persamaan 1 dan 3. Tadi persamaan satunya 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 17.200. Persamaan 3-nya X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 14.000. Bisa langsung 2Z dikurangi 2Z itu habis 0. 3X dikurangi X 2X, Y dikurangi 2Y min Y, 17.200 kurangi 14.000, 13.200. Nah, ini membentuk persamaan dua variabel dari persamaan 1 dan persamaan 3. Selanjutnya, eliminasi variabel Z menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya tadi kan ini sama 17.200. Nah, untuk persamaan 2-nya 2X ditambah 2Y ditambah 3Z. Dikarenakan tidak adanya koefisien dan variabel yang sama, sehingga kita mengalihkan persamaan pertama dengan bilangan yang akan sama dengan persamaan kedua. Jadi misalkan gini, ini kan kita tujuannya ingin menghilangkan bilangan Z nih, ingin menghilangkan variabel Z. Dikali berapa yang hasilnya nanti akan sama. Misalkan dikali 3, berarti 3X ditambah Y tambah 2Z sama dengan 17.200, semua ruas dikali 3, hasilnya menjadi 9X tambah 3Y tambah 6Z sama dengan 51.600. Lalu yang ini 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 19.200, dikali 2 menjadi 4X tambah 4Y tambah 6Z sama dengan 39.400, sehingga Z ini bisa benar-benar dihilangkan. Hasilnya menjadi 9 kurangi 4, 5X, 3Y dikurangi 4Y min Y, 51.600 kurangi 39.400 sama dengan 12.200. Nah, ini muncul persamaan kedua dengan persamaan dua variabel. Jadi dari 1,3 dan 1,2 menghasilkan sistem persamaan dua variabel. Nah, selanjutnya eliminasi variabel Y menggunakan persamaan tadi. Ini kita namakan persamaan 4, yang ini persamaan 5. Nah, selanjutnya eliminasi variabel Y menggunakan persamaan 4 dan persamaan 5 yang baru saja tadi kita peroleh. Persamaan 4-nya 2X min Y sama dengan 3.200, lalu persamaan kelimanya 5X min Y sama dengan 12.200. Hasilnya negatif 3X sama dengan negatif 9.000. X-nya bisa dibagi sama dengan 3.000. Ini negatif, bagi negatif, hasilnya positif. Jadi X sama dengan 3.000. Ini sudah masuk ke langkah kedua. Selanjutnya, eliminasi variabel X menggunakan persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, tadi kan kita sudah, karena ini menggunakan metode eliminasi, jadi sebagian besar atau kemungkinan besar keseluruhannya menggunakan eliminasi. Jadi eliminasi variabel X menggunakan persamaan 4 dan 5. Setelah tadi menggunakan persamaan 4 dan 5 untuk menghasilkan nilai X, sekarang kita akan menghasilkan nilai Y. Untuk mengetahui atau untuk mencari nilai Y, kita mengeliminasi variabel X. Nah, ini menggunakan perkalian. Persamaan ini dikali berapa untuk bisa menghilangkan variabel X. Yang atas dikali 5, yang bawah dikali 2.
menghasilkan negatif 3Y sama dengan negatif 8.400, berarti menghasilkan Y sama dengan 2.800. Nah, menentukan, ini sudah masuk ke langkah ketiga. Untuk menentukan nilai Z, karena tadi kita mengeliminasi lebih dulu nilai Z, berdasarkan nilai X dan Y yang telah diperoleh. Tadi kan kita sudah menghitung menghitung untuk bisa menghasilkan nilai X dan Y. Berarti Z sama dengan 17.200 dikurangi 3X dikurangi Y sama dengan 2. Ini dari mana? Ini itu dari persamaan sebelumnya. 3X dikurangi Y ditambah maksudnya. 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 17.200. Nah, berarti Z kan yang ini dipindahkan ke ruas kiri menjadi nanti dikurangi, karena ini 2Z, ini 2Z, maka nanti hasilnya jadi dibagi 2 sama dengan ini. Seperti itu. Tinggal disubstitusikan atau dimasukkan nilai yang sudah tadi ketemu. Jadi nilai untuk mengeliminasi ini di langkah terakhir di 3 kita menggunakan substitusi, yaitu memasukkan atau mengganti nilai X ini dengan variabel yang sudah diketahui. Tadi X-nya kan 3.000, Y-nya 2.800. Jadi Z sama dengan 17.200 dikurangi 3 dikali 3.000 dikurangi 2.800 dibagi hasil dari yang atas dibagi 2. Menjadi 17.200 dikurangi 9.000 dikurangi 2.800 dibagi 2, hasilnya jadi 5.400 dibagi 2, berarti Z sama dengan 2.700. Nah, karena tadi pertanyaannya itu berapa jika Rahmat ingin membeli satu buku, satu pensil, dan satu pulpen. Sehingga, jadi tadi kan X-nya 3.000 nih harga buku, harga pensilnya 2.800, harga pulpennya 2.700. Jadi harga satu buku, satu pensil, dan satu pulpen adalah 3.000 tambah 2.800 tambah 2.700, hasilnya 8.500. Sehingga harga yang harus Rahmat bayar adalah 8.500. Jadi untuk persoalan ini tidak hanya selesai pada diketahui X, Y, Z-nya berapa, melainkan yang ditanyakannya itu harga yang harus dibayarkan ketika membeli satu buku, satu pensil, dan satu pulpen. Seperti itu untuk metode eliminasi. Jadi kita punya 3 langkah. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, untuk metode eliminasi itu sama, ada 3 langkah. Eliminasi dulu persamaannya sehingga memuat persamaan 2 variabel. Dari persamaan 2 variabel nanti akan menemukan nilai dari 2 variabel. Dan yang ketiga, bisa menggunakan substitusi atau menggantikan nilai nilai dari 2 variabel yang telah diketahui untuk menemukan nilai variabel lainnya. Seperti itu untuk pembahasan materi kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada yang ingin ditanyakan untuk siswa yang saya ajar, silakan berikan komentar atau pertanyaannya di kolom komentar aplikasi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.